Nona Putri. Bawa dia pergi. Apa sudah dapat izinku? Apakah mereka akan membunuh kita? Katanya mereka akan menjual kita ke orang Timur Tengah. Perempuan kemarin teriaknya kencang sekali. Hari ini tangkap lagi beberapa barang ini nilainya 3 juta. Setelah menyelesaikan tugas ini, ajak kalian ke Eropa main dengan cewek bule. Hidup, bos. Malam ini aku pilih beberapa dulu untuk coba-coba. Serangan musuh. Siapa? Keluar. Siapa kamu? Orang yang akan mengambil nyawa kalian. Hanya dengan kamu? Kamu sendirian? Cukup? Hahaha, otakmu kemasukan air, bunuh dia untukmu. Hadiah $100.000 Masas. Turunkan senjata. Aku ampuni kalian. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Dewa kematian menginginkanmu mati di tengah malam. Siapa yang berani menahanmu hingga subuh? Kamu terlalu naif. Kamu pikir aku hanya segini kemampuanku? Ayo bunuh aku. Lihat ini, ratusan senjata, ribuan peluru. Bisa membuatmu jadi sarang tikus? Kuil pendekar, itu kuil pendekar, lari. Kuil pendekar, kamu orang kuil pendekar. Pemimpin kuil, tugas selesai 127 orang tewas, semua kita 0 korban. Ampun, aku beri kamu uang, semua aku beri padamu. Saat wanita-wanita itu memohon padamu, apa kau mengampuni mereka? Bersihkan. Antar wanita-wanita itu pulang, baik. Pemimpin kuil kembali ke markas. Pulang ke negara. Urusan kuil pendekar diurus oleh wakil pemimpin sementara. Pulang ke negara. Anda sudah 10 tahun tidak jalankan perintah. Pemimpin kuil mau bawa beberapa saudara. Ibu sudah 10 tahun. Aku pulang. Bu, bukannya dia itu anak sahabatmu? Sampai sekeluarga datang jemput? Dia anak dari sahabat terbaikku. Dulu waktu Xiao Feng sekarat, dia menitipkannya padaku. Aku sebagai bibinya sudah terlalu banyak berhutang padanya. Yang tidak tahu, pasti kira kamu jemput calon mantu. Jangan bilang dulu, kalau kalian berdua jadi, aku malah seneng. Xiao Feng itu pria baik. Ayah, lihat ibuku mau jual anak perempuannya. Anak dari sahabatmu, kita memang harus merawatnya. Tapi Yanran kita tidak sembarang orang pantas untuknya. Seorang yang di luar negeri sudah 10 tahun merantau, anak miskin. Masa depan apa yang bisa dia punya? Bagaimana kamu tahu dia tidak punya masa depan? Nanti kalau dia sudah datang, aku lihat sebentar. Langsung tahu dia orang seperti apa. Sudah, dia sudah sampai belum? Aku ada rapat di kantor. Sebentar lagi, sebentar lagi. Lihat. Tangan di atas kepala, sekarang. Saya bisa kooperatif, tapi bisakah mereka menurunkan pistol dulu? Gampang meledak. Geledah. Ada apa di sana? Pasti dapat penumpang gelap lagi. Itu Xiao Feng. Apa? Ah, Siapa ini? ibuku. Itu keponakanku. Apa yang kalian lakukan? Tante, ya apa-apa.
Pak, barang bawaannya tidak masalah, tapi pintu keamanan terus berbunyi. Apakah Anda di tubuh ada benda logam? Tidak ada. Kalau begitu, silakan kooperatif untuk pemindaian seluruh tubuh. Serpihan peluru. Semua serpihan peluru. Ya ampun. Sekarang boleh saya pergi? Bisa Pak, maaf mengganggu. Tante. Chin Fong, tidak terasa kamu sudah sebesar ini. Terakhir lihat kamu masih 10 tahun. Sekecil itu. Sekarang berotot, tampan sekali. Cantik seperti ibumu waktu muda. Ayo, perkenalkan ini suamimu Agus Purnama. Selamat datang kembali. Ini putriku, putri-putri cepat sapa kakak Qin Feng. Wajahnya lumayan, tapi seperti kayu. Putri, Tante tidak apa-apa. Xiaofeng, kita pulang, tante masakan makanan enak. Ya, aku jadi transparan. Hitam sih hitam sedikit, tapi memang tampan. Xiaofeng, istirahat dulu, tante siapkan makanan besar. Tante, tidak usah repot. Tidak repot, tunggu ya. Minuman di kulkas ambil sendiri. Mau apa? Bantu di dapur. Kamu tamu bantu apa? Pura-pura apa? Xiaofeng, kamu keluar, kamu tamu. Tante, aku bantu. Kamu bisa masak? Sedikit waktu survival di alam liar, aku masak sendiri. Survival di alam liar. Selama ini pasti banyak menderita ya. Tante, aku mau tanya sesuatu. Apa? Sebenarnya bagaimana ibuku meninggal? Kenapa tiba-tiba tanya ini? Kurukuan mati. Untuk menyelidiki ini. Xiaofeng, kematian ibumu kecelakaan, kebakaran, polisi sudah menutup kasus. Tante. Aku tidak percaya. Sungguh kecelakaan. Xiaofeng, dengar kata tante, biarkan masa lalu berlalu. Kamu kembali kali ini, hiduplah dengan baik, mulai baru. Selama ada tante-tante tidak akan biarkan kamu diintimidasi ibumu di surga, juga berharap kamu baik-baik. Apa kamu tahu sesuatu, tapi tidak mau bilang padaku? Xiaofeng, beberapa hal tidak tahu lebih baik daripada tahu tante demi kebaikanmu. Tante, aku mengerti, aku tidak tanya lagi. Anak baik. Anak baik? Si kayu ini juga bisa menangis. Xiaofeng, Yanran, kalian tidak apa-apa. Ya ada apa-apa. Aku keluar dulu. Tante, bawangnya sudah dikupas. Ada lagi yang perlu dibantu? Tidak. Kamu istirahat dulu. Cepat sekali. Reaksinya pasti bukan reaksi orang biasa. Xiaofeng, anakmu sebenarnya mengalami apa? Song Yanran, kamu gila. Bukannya cuma ditolong sekali. Jantung berdebar apaan? Ya ampun, memalukan sekali. Aduh. Anak ini kenapa makin dilihat makin aneh? Xiaofeng, kamu kerja apa di luar negeri? Apa saja kerja serabutan, kuli bangunan, pernah jadi kurir, satpam juga. Ternyata cuma pekerja lepas, Xiaofeng. Di dalam negeri beda dengan luar negeri karena kamu sudah pulang, harus patuh aturan dan rendah hati. Jiang Wo, apa yang kau omongkan? Aku ini kan demi kebaikannya. Xiaofeng, jangan dengarkan dia. Oh iya, tante siapkan satu kamar tidur untukmu. Mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Apa? Kenapa? Xiaofeng kan keluarga kita. Kalau tidak di sini di mana? Tapi di rumah cuma ada 3 kamar tidur. 1 untukku, 1 untuk orang tua, dan 1 ruang kerja. Ruang kerja sementara dipakai Xiaofeng dulu, nanti diubah jadi kamar tidur. Terus buku-bukuku taruh di mana? Buat rak buku di ruang tamu. Ibu. Yanran, Xiaofeng itu sepupumu. Dia keluarga kita, ibunya sudah tiada. Aku ini ibunya. Mulai sekarang disinilah rumahnya. Kamu mengerti? Aku sudah kenyang.
Xiaofeng, jangan ambil hati. Aku tahu. Menyebalkan, menyebalkan. Bukan kenapa aku marah. Dia tinggal ya tinggal saja. Apa urusanku? Ah, jangan dipikirkan. Haus banget, harus ambil minum. Berhenti, berhenti, berhenti. Kenapa tubuhnya bagus banget? Putri, kamu sedang mikir apa? Itu sepupumu sepupu. Tapi dia benar-benar tampan. Bekas luka itu. Apa yang sudah dia alami? Gadis ini cukup menarik. "37 orang. Mereka benar-benar menganggapku hebat. Haruskah aku bertanya padanya? Dari mana bekas luka itu? Tidak terlalu lancak. Nona Putri, jangan buang tenaga. Masih ada 30 orang di bawah. Bahkan jika kau teriak sekeras mungkin, tidak ada gunanya. Bawa dia pergi. Apa sudah dapat izinku? Tolong. Hei bocah. Jangan ikut campur. Ini urusan kami dengan Pak Song. Ini rumahku. Kau suruh aku tidak ikut campur? Rumahmu? Pergi saja. Atau mati. Pilih salah satu. Bunuh dia. Sudah aman. Masih ada. Setidaknya 20. Tidak. 30. Tinggal di kamar, jangan keluar. Tapi mereka banyak orang. Kau akan terluka. Tenang saja. Qin Feng. Tunggu aku kembali. Hei, cukup hebat. 7 orang semua kalah olehmu. Ayo maju bersama. Jangan buang waktu. Mencari mati, kawan-kawan, serang. Dia tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan? Kumohon. Kumohon. Jangan kenapa-napa. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa yang mengutusmu? Aku tidak akan bilang. Ling. Bambang Lestari. Ya, Bambang Lestari.
Ada sedikit masalah di sini. Bawa beberapa orang. Bereskan ini. Qin Fang. Qin Fang. Kamu tidak apa-apa. Aku. Kuno tidak ngerti. Yanran, Tuan Istana. Tuan Istana, lokasi sudah dibersihkan 37 orang. Semua pingsan sudah diangkut, CCTV juga sudah diurus, tidak akan meninggalkan jejak. Apa yang ditemukan? Bukan kekuatan asing, orang-orang ini adalah organisasi bawah tanah lokal disewa oleh seseorang. Mereka menargetkan siapa? Mereka menargetkan Nona Song Yanran, targetnya jelas, yaitu menangkapnya hidup-hidup. Benar, mereka menargetkan Yanran, kembalikan rumah seperti semula. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun. Siap. Tuan Istana, semua selesai. Ayo mundur. Tuan Istana, luka di tubuh Anda. Tidak apa-apa, ayo. Siap. Sudah pulang Yanran. Mereka pasti sudah tidur, Xiaofeng. Belum tidur selarut ini. Bibi, paman sudah pulang. kenapa wajahmu pucat sekali? Tidak apa-apa, baru selesai mandi. Apa tidak terbiasa tidur? Atau lapar? Bibi buatkan camilan malam. Bibi, tidak usah repot, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa? Akhir-akhir ini, Yanran, apakah ada yang dia sakiti? Menyakiti orang? Bisnis mana mungkin tidak menyakiti orang, tapi kalau akhir-akhir ini... Itu karena obat barunya. Benar-benar, perusahaan Yanran baru-baru ini mengembangkan obat anti kanker. Hasilnya sangat bagus. Begitu berita ini keluar, banyak pesaing yang gelisah. Beberapa hari ini dia terus mengeluh padaku, kata saingan bisnis menghalangi dan memfitnah. obat anti kanker. Oh, begitu aku mengerti, Bibi. Paman cepat istirahat. Ayah ibu cepat telepon polisi. Ada yang mau menangkapku. Ada yang mau menangkapku. Baru saja banyak sekali orang berbaju hitam. Putri, kamu mimpi buruk ya? Tengah malam begini jangan kaget-kaget, mana ada orang berbaju hitam. Sungguh mereka masuk lewat jendela, ada 7-8 orang mau menangkapku. Dari sini. Lihat jendelanya baik-baik saja, mana ada yang masuk. Pasti karena lembur lagi berhalusinasi, sudahlah kembali tidur. Qin Feng, kamu tadi tidak. Kamu tadi kan sedang tidur, aku keluar ambil air, melihat kamu tidur nyenyak di kamar, tidak ada yang menangkapmu. Tapi aku jelas melihat. Kamu pasti mimpi buruk. Pasti mimpi, belakangan ini stres berat, ibu besok akan memasak sup penenang untukmu. Sudahlah, cuma salah sangka, aku tidur dulu. Nak, kembali tidurlah, ibu besok temani sarapan. Kamu. Benar kan orang berbaju hitam itu? Pertarungan itu dan darah di tubuhmu, aku melihat semuanya. Apa itu ulahmu? Kau mengusir mereka semua. Kau mengembalikan rumah seperti semula. Udah larut, aku juga tidur, selamat malam. Kau. Cepat tidur. Besok harus kerja. Apa aku benar-benar salah lihat? Kau tidak apa-apa. Tidak, ini bukan mimpi, sama sekali bukan mimpi. Mana yang benar? Ibu, Bibi sangat baik padaku. Oh iya, dia punya putri yang lucu. Namanya Putri.
Gadis yang menarik, tenang saja, kebenaran tahun itu pasti akan kuselidiki. Siapapun yang menyakitimu akan kubuat mereka bayar. Bos, ini buruk. Bicara. Seseorang menyewa pembunuh papan atas global targetnya, Putri Song. Apa? 8 pembunuh sudah bergerak semua. Pembunuh peringkat 10 besar global 8 menerima hadiah mencapai 1 miliar. Satu miliar, menarik. Tugas ini aku ambil. Satu miliar cukup untuk membeli satu kota. Seorang wanita timur yang cantik. Perjalanan ini pasti akan menyenangkan. Satu miliar. Layak aku pergi ke Tiongkok. Tiga hari, 8 kelompok. Gadis ini ternyata sangat berharga. 1 miliar. Saya juga perlu bergerak. Nona, tidak kusangka nyawamu begitu berharga, tapi aku di sini. Tidak ada yang bisa mengambil nyawamu. Aku pemimpin. Sebarkan berita. Katakan 3 hari lagi, Putri akan berada di puncak gedung naga terbang. Pemimpin, Anda berencana pada saat itu menangkap semua? Beritahu semua, 3 hari lagi kuil pendekar berkumpul di kota Sungai Indah. Baik, pemimpin. 8 orang, 1 miliar. 3 hari, hadiah besar ini aku terima untuknya. Tapi 3 hari lagi, tempat ini akan menjadi medan perang. Telat. Kaku, kamu bisa nyetir? Kamu bisa atau enggak sih? Kalau enggak, aku naik taksi aja. Bisa. Ayo pergi. Beberapa hari ini, kamu hati-hati. Maksudmu apa? Orang itu, kejadian tadi malam, apa itu ulahnya? Dia itu siapa sebenarnya? Nona Song, lama tidak bertemu. Bayu truk itu kau yang atur, kan? Nona Song bicara begini, tapi ku dengar ada yang bayar mahal untuk nyawamu. Nona Song, kalau model Tianyannya dijual ke kami, aku jamin kau akan aman. Mimpi. Nona Song, bos Bayu kami belum selesai bicara. Minggir. Kau sialan siapa? Berani. Sopir ya sopir, jangan ikut campur. Hati-hati kena masalah. Ayo kita pergi. Selidiki orang ini. Aku mau semua datanya. Tadi, terima kasih. Bayu itu selalu menginginkan model Tianyanku.
Dan juga surat sayembara itu kau pasti sudah tahu kan? Aku tidak tahu siapa dirimu dan juga tidak tahu kenapa kau membantuku. Tapi, terima kasih. Nanti malam, kau masih jemput aku? 3 hari. Masih 2,5 hari. Masuk. Bos, ada masalah. Ada apa? Aku baru saja menerima pesan dari dark web. Ada yang memasang hadiah $1 miliar AS untuk mengambil nyawamu dan 10 besar daftar pembunuh global 8 diantaranya sudah menerima pesananmu. 8? Mereka sudah berangkat dari berbagai tempat di dunia. Diperkirakan dalam 3 hari, semuanya tiba di kota Sungai Indah. Mawar hitam. Kamu peringkat kedua di daftar pembunuh. Menghadapi mereka. Apakah kamu yakin? Bos, kalau datang 1 atau 2 aku yakin. Tapi kali ini hantu bayang datang. Pengatur nasib datang, maut gelap juga datang. Aku tidak yakin. Apakah benar-benar harus menyerahkan mata langit? Tapi aku tidak rela, itu adalah hasil penelitianku selama 5 tahun. Bos, ada satu hal lagi. Katakan, seseorang menyebarkan berita di dark web, katanya 3 hari lagi kamu akan muncul di lantai atas gedung naga terbang. Siapa yang menyebarkan berita itu? Sementara ini tidak bisa dilacak, departemen teknis tidak bisa melacaknya. Tidak, ini bukan jebakan, orang ini sedang membantuku. Membantumu? 8 pembunuh itu semua diarahkan ke satu tempat. Mengumpulkan mereka di satu tempat agar bisa menangkap semua sekaligus. Siapa yang berani sebesar itu? Aku ingin lihat 3 hari lagi orang yang membantuku itu siapa sebenarnya dia. Bos, apa rencanamu? 3 hari lagi aku pergi ke gedung naga terbang. Bos, seseorang telah menyiapkan perangkap untukku. Bagaimana mungkin aku tidak pergi menutup jaring? Muto, apakah itu kamu? Katakan, pemimpin berita sudah disebarkan 8 pembunuh, semuanya sudah menerima 3 hari lagi di lantai atas gedung naga terbang. Kuil pendekar, para saudara mulai berkumpul. Sebelum besok malam semuanya tiba di kota Sungai Indah, atur posisi dengan baik, jangan membuat mereka curiga. Mengerti? Pertunjukan ini akan segera dimulai. Perintah tingkat S dari pemimpin Aula Target, Kota Sungai Indah, Gedung Naga Terbang. Terlambat 1 detik, kalian semua akan dipenggal berangkat. Putri, tunggu aku, kau pasti selamat. Hadiah 10 miliar. Beranikah wanita itu datang? Dia datang, dia akan mati. Banyak alasan tidak peduli dia datang atau tidak. Cari dia, siksa dia sampai puas lalu bunuh. Aturannya tetap sama. Siapa yang menangkapnya duluan dia akan mendapatkan 10 miliar sendiri, jangan langgar aturan. Kudengar wanita itu sangat cantik. Aku ingin melihat, apa dia bisa bertahan dari pisauku? Kau terlambat datang. Membuatku menunggu lama, hari ini dia pasti datang dan pasti mati. Begitu dia muncul, 1 tembakan dariku sudah cukup untuk mengirimnya. Kalian tidak perlu repot. Jangan banyak bicara, dia datang, bergerak cepat, basmi tuntas, jangan tinggalkan jejak. Beraninya datang sendirian Putri. Kau benar-benar tidak takut mati, atau kau bodoh sekali. Aku tawarkan 20 miliar. Batalkan perintah ini. Selesaikan masalah ini di sini. 20 miliar tidak cukup untuk menyelamatkan nyawamu. Berlutut dan terima kematianmu. Aku akan membuatmu menderita lebih sedikit, atau aku akan menguliti hidup-hidup. Hei cewek, jangan sok kuat. Nanti aku ikat kamu, biar kamu tahu apa itu hidup tak bisa dan mati tak boleh. Jangan bilang kamu pikir ada yang akan datang menyelamatkanmu.
Aku yakin kamu akan datang. Sudahlah, jangan banyak bicara dengannya. Cepat lakukan. Bersihkan semuanya. Siapa yang berani menyentuhnya? Bunuh aku dulu. Wah, bukankah ini dulu yang terkenal pembunuh peringkat kedua? Kenapa sekarang jadi seekor anjing penjaga? Cari mati. Sampah, 3 tahun tidak bertemu, kamu bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Mawar hitam. Hahaha, sampah yang tidak berguna. Sekarang giliranmu. Song Yanyan, sekarang berlutut dan memohon ampun. Kami bisa memberimu kematian yang cepat. Masuk ke neraka sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mulai. Aku ingin dia mati hancur lebur. Kalian tidak takut hari ini hanya jebakan? Kalian semua akan mati di sini? Hahaha, kami 8 pembunuh utama turun tangan. Dewa pun tidak bisa menangkap kami. Hahaha. Bahkan jika Raja Dunia Bawah yang legendaris datang, yang dia lihat hanya mayatmu. Kalau mau salahkan, salahkan nasibmu sendiri. Muto, kamu di mana sih? Siapa yang akan menyelamatkanku? Kuil pendekar. Mereka adalah orang kuil pendekar? Tidak. Bagaimana mereka bisa datang? Siapa yang berani campur tangan urusan kami? Kepung semuanya. Pemimpin kuil tiba. Raja Dunia Bawah kembali. Kamu akhirnya datang. Ini lambang kuil pendekar. Kenapa mereka ada di sini? Kuil pendekar. Orang ini sepertinya ada yang familiar. Siapa Anda dari kuil pendekar? Kenapa ada di sini? Ketua kuil pendekar, Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah, pembunuh nomor 1. Kenapa dia ada di sini? Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah, kamu datang ke kota Sungai Indah. Apa demi hadiah 1 miliar itu? Masa Raja Dunia Bawah butuh uang kalau dia juga ambil order ini? Apa kita masih punya kesempatan? Orang ini, aku lindungi. Orang ini, kenapa dia mau melindungiku? Apa kita saling kenal? Orang yang dilindungi Raja Dunia Bawah. Order ini nggak bisa dilanjut. Mundur, karena Raja Dunia Bawah sudah bicara. Kami nggak berani macam-macam. Pamit. Karena sudah datang. Tinggallah semua. Raja Dunia Bawah. Apa maksudmu? Di wilayah Daxia, siluman dan setan dilarang masuk. Lama nggak gerak badan. Kuil pendekar. Ini mau habisi kita semua. Lawan mereka. Bunuh mereka. Pandangan mata itu. Sepertinya aku pernah lihat. Siapa sebenarnya dia? Yang Mulia Raja Dunia Bawah. Kenapa kau membantuku? Kembali. Aku pasti akan bertemu denganmu lagi. Bos, kita harus pergi. Polisi akan segera tiba. Siapa sebenarnya Raja Dunia Bawah itu? Kenapa dia membantuku? Kenapa tatapan itu begitu familiar? Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat.
Kau kembali? Kenapa kau di sini? Apa yang kupikirkan, yang mulia Raja Dunia Bawah? Mustahil dia yang itu. Orang tuamu sudah tidur. Kenapa pulang larut malam? Bukan urusanmu. Dasar gadis ini. Aneh. Semakin kulihat, semakin terasa akrab. Katakan. Pemimpin jaringan pembunuh baru saja memperbarui informasinya. Hadiah 10 miliar untuk Putri sudah resmi dicabut. Pemimpin, kali ini kita membunuh 8 pembunuh bayaran. Dark Web sudah heboh, semua bertanya-tanya. Putri dan kuil pendekar, apa hubungan mereka? Tidak usah pedulikan mereka, biarkan mereka menebak. Baik, kalau begitu pemimpin, kapan Anda kembali ke markas? Tunggu sebentar, masih ada urusan di sini. Nah, urusan penyelesaian, aku akan menanganinya untukmu. Pak Y. Kabar baik. Katakan. 8 pembunuh bayaran top dunia bergerak. Putri sekarang mungkin sudah mati. Tak bisa mati lagi. Setelah dia mati, Sistem mata langit menjadi milik Anda. hahaha. Putri, si Jalang ini, dia tidak mau diajak baik-baik, akhirnya dipaksa. Minta serahkan mata langit, dia tidak mau. Minta makan bersamaku, dia tidak mau. Mati pun dia pantas. Sayang tubuhnya, sebelum mati tak sempat kugunakan. Pak Y, apa kami tidak cukup? Kalian dibanding dia jauh kurang. Ya, kamu. Sopir itu. Misi membunuh Putri adalah perintahmu. Ya, terus kenapa? Putri sekarang mungkin sudah mati, tak bisa mati lagi kan? Tapi tidak kusangka Putri mati, masih ada seekor anjing setia sepertimu. Sayang, kau terlambat, bunuh dia. Aku tahu, kau hanya ikan kecil di permukaan. Katakan siapa dalangnya. Aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Matilah. Haha, kena. Gua kena loh. Mana mungkin? Kamu mencari ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ampun, kakek. Mohon ampuni saya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku bilang grup Naga Langit. Racun mematikan. Sudah ditanam di dalam tubuhnya sejak lama. Bunuh untuk tutup mulut. Sepertinya orang di balik ini.
Sudah mengantisipasi dia akan bocorkan rahasia. Nak, sepertinya masalah yang kamu timbulkan tidak kecil ya. Urus klub malam ini. Mengerti. Grup Naga Langit. Apakah Bambang Lestari? Kamu ngapain di kamar? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Aku nggak ngapa-ngapain. Siapa yang suruh kamu mengobrak-abrik barangku? Aku nggak ngobrak-abrik. Aku cuma kehilangan barang. Lihat apakah jatuh di kamarmu. Kamu sudah lihat semua isinya? Nggak. Aku cuma buka dan lihat sekilas. Sungguh cuma sekali lihat. Di dalamnya ada foto seorang wanita. Dia siapa bagimu? Dia ibuku. Ibumu cantik ya? Kalau nggak ada urusan lain, kamu keluar saja. Apalagi yang mau kamu katakan? Kamu orang baik kan? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku merasa kamu ini aneh, penuh misteri, luka di tubuhmu banyak dan sering diam. Tapi kamu tidak seperti orang jahat. Pokoknya aku merasa begitu. Baiklah, selamat malam. Bu. Gadis ini makin menarik. Kenapa sial begini? Pertama kali melakukan hal begini, langsung ketahuan. Song Yanran, jangan sekali-kali lakukan hal seperti ini lagi, malu banget. Ibu, kamu kenapa belum tidur? Aku bangun ambil air. Justru kamu di tengah malam begini keluar dari kamar Xiaofeng. Aku tadi... Sudah, ibu mengerti. Pergi tidur. Ibu bukan seperti yang ibu kira. Ayo, besok masih harus kerja. Jangan-jangan mereka ada hubungan? Yanran, kamu pikir bagaimana dengan Xiaofeng? Maksudnya? Maksudku, apa dia baik? Bu, apa yang ada di pikiranmu? Aku tidak mau bersama si Kaku itu. Kenapa dengan si Kaku? Si Kaku itu tulus kan? Lihatlah Xiaofeng, dia tenang dan bisa diandalkan. Bu, aku sudah punya orang yang kusukai. Apa? Kamu sudah punya yang disukai? Kenapa aku tidak tahu? Orang ini aku lindungi. Dia orang yang sangat hebat. Siapa sebenarnya? Bu kenal? Kamu tidak kenal. Pokoknya lebih baik daripada si Kaku tertentu. Kalau begitu, Xiaofeng belakangan ini tidak ada kerjaan. Bagaimana kalau dia jadi pengawalmu? Bukannya tempatmu sedang tidak aman? Aku dengar, perusahaanmu akhir-akhir ini sering ada masalah. Xiaofeng kelihatannya terlatih bela diri. Biarkan dia melindungimu. Aku jadi tenang. Xiaofeng, kamu mau? Tidak masalah. Bu, tidak usah. Sudah diputuskan. Aku dan ayahmu akan pergi sebentar. Kalian berdua atur sendiri. Bukankah ini memaksa? Kamu tahu apa? Omongan ibuku jangan terlalu dipikirkan. Orang yang kusukai adalah orang besar seperti Raja Dunia Bawah. Bukan orang sepertimu. Orang yang kaku seperti kayu. Mengerti. Tapi ibumu menyuruhku jadi pengawalmu. Hal ini akan kubantu sampai tuntas. Tunggu.
Mau jadi pengawalku tidak semudah itu. Maksudnya? Aku masih perlu mengujimu. Bagaimana kamu akan mengujiku? Ikut aku ke perusahaan. Kenapa diam? Ayo. Bosong, kenapa ibu ke sini? Kumpul semua. Ayo, cepat kumpul. Aku perkenalkan, ini dia juara tinju yang saya bayar mahal. Dia juga pernah jadi pasukan khusus. Pasukan khusus. Lihatnya nggak mirip. Fisiknya biasa aja. Sini berani lawan Pak Wang kita. Dia mau mati. Pak Wang, kau bagian keamanan kita. Sudah lama, paling jago. Hari ini saya datang, saya ingin kamu bantu saya tes dia. Tes? Gimana caranya? Kalau kamu bisa bertahan di bawah tangannya, bertahan 5 detik. Saya akan jadikan kamu pengawal saya. Hahaha, 5 detik Pak Wang, tapi dia juara tinju di sini. Iya ya. Anak ini kelihatannya juga nggak seberapa. Bahkan 5 detik aja berat. Busong, ibu meremehkan saya ya. Ngadepin ayam ringkih kayak gini, masih perlu 5 detik. Anak muda, kamu sombong juga ya? Maksud kamu apa? Melawan kamu. Cukup 1 detik. Hahaha, 1 detik anak ini gila ya. Pak Wang kasih dia pelajaran. Anak muda, kamu sombong ya? Oke, kalau begitu aku akan kasih tahu kamu apa yang disebut. Satu detik sungguh, benar-benar 1 detik. Apa aku salah lihat? Monster orang ini monster. Si kayu ini kuat sekali. Apakah aku lulus ujianmu? Apa yang kamu sombongkan? Ini baru ujian pertama. Masih ada ujian kedua. Itu Mawar Hitam, pengawal pribadi Nona Song. Kudengar dia adalah pembunuh nomor 2. Ini sahabat baikku Mawar Hitam, pembunuh peringkat kedua. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan membuatmu lulus ujian. Ingin jadi pengawalku? Tidak mungkin, Mawar Hitam adalah kartu asku. Sekarang lihat bagaimana kamu sombong. Bos, anak ini, kamu yakin? Ayo, hai serang. Nak, kamu tahu pembunuh nomor 2 apa artinya? Tahu. Lalu kamu berani menyuruhku menyerang? Kamu bukan tandinganku. Baik, bagus. Aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Mawar Hitam sepertinya benar-benar marah. Si kayu ini tidak akan mati dipukul, kan? Busong, rapat dewan akan segera dimulai. Semua direktur sedang menunggu Anda. Sekarang. Ya, dimajukan setengah jam. Aku akan rapat dulu, tunggu aku di sini. Jangan terlalu keras. Tenang saja. Aku tahu batasnya. Mawar Hitam, pembunuh bayaran peringkat kedua di dunia.
Kenapa kau berikan pada gadis ini menjadi pengawal? Kau keluar. Meskipun bos sudah pergi, tapi ujian tidak boleh berhenti. Bersihkan tempat. Ya, aku pergi sekarang. Anak muda. Sekarang tidak ada yang mengganggu Kuberiko 3 jurus. Kau yakin ingin bertarung? Kenapa takut? Aku khawatir kau terluka. Anak muda, kau sombong sekali. Tidak mungkin orang ini bisa membaca gerakanku. Siapa sebenarnya dirimu? Kau belum mengeluarkan kemampuan penuhmu. Tunjukkan kemampuan sejatimu. Baik, akan kutunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari peringkat kedua pembunuh bayaran. Lepaskan aku. Mawar hitam. Kau masih ingat segitiga emas Gunung Kepala Kerbau? Peringkat kedua pembunuh. Tidak seharusnya mati di sini. Kau adalah Raja Dunia Bawah? Maaf, Paduka Raja Dunia Bawah. Saya tidak tahu itu Anda. Bangunlah. Kenapa kau berada di sisi putri? Aku dan bos sudah kenal sejak belajar di luar negeri. Dia sahabat terbaikku. Kemudian dia punya masalah. Aku jadi pengawalnya. Paduka Raja Dunia Bawah. Mengapa Paduka muncul di negeri naga? Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu identitasku. Tolong rahasiakan. Mengerti. Kenapa tidak ada suara lagi? Apakah bocah itu mungkin? Sudah dihabisi oleh Tuan Mawar, jelas sekali. Tuan Mawar adalah pembunuh peringkat 2. Menghadapi bocah itu pasti gampang banget. Betul. Mungkin sekarang sudah pingsan. Ya, bocah itu sombong. Sayang sekali. Apa kita perlu masuk dan lihat keributan? Kau gila? Keributan Tuan Mawar berani kau lihat. Apa yang kalian lihat-lihat? Pergi kalian semua. Baik, kami pergi sekarang. Nyonya Mawar, ada masalah. Ada apa? Direktur utama di rapat dewan bertengkar dengan seseorang. Para pemegang saham memaksanya menyerahkan sistem mata langit. Apa? Putri, sistem mata langit itu kau yang kembangkan, benar. Tapi orang biasa tidak bersalah, memiliki harta berharga adalah salah. Grup kita tidak mampu menyerap pasar sebesar ini. Daripada ditekan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, lebih baik serahkan sistem mata langit, kita bisa selamat sendiri. Aku ulangi, sistem mata langit aku yang mengembangkannya sendiri. Aku tidak akan pernah menyerahkannya begitu saja. Tapi perusahaan ini bukan milikmu seorang. Siapa yang ingin keluar, aku tidak keberatan. Yang ingin pergi, sekarang bisa pergi. Kenapa kita harus keluar? Sekarang karena kamu bertindak sewenang-wenang, perusahaan kita dikepung oleh raksasa. Yang harus keluar adalah kamu. Sekarang saya usulkan pemungutan suara pemegang saham. Yang setuju Song Yanran keluar. Bu Song, lihat, ini keinginan semua orang.
Perusahaan belum sampai pada titik yang paling sulit. Asalkan masalah arus kas selesai dan nilai sistem mata langit dikembangkan, perusahaan masih punya jalan keluar. Masalah arus kas, kamu bilang dengan mudah. Kamu punya uang, berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan? 50 juta, 100 juta, kamu tahu mengembangkan mata langit butuh dana berapa? Beri aku waktu, aku hanya perlu... Busong, jangan buang waktu. Semua sudah memutuskan melalui voting. Sekarang saya nyatakan, Song Yanran secara resmi Saya tidak setuju. Siapa kamu? Siapa yang suruh kamu masuk? Qin Feng, kenapa kamu masuk? Aku sopir Bu Putri. Hahaha. Sopir? Hahaha, Putri. Sejak kapan orang sembarangan seperti ini bisa masuk ruang rapat perusahaan? Mawar bawa dia keluar. Mawar. Mengembangkan sistem mata langit, berapa biayanya? Kamu seorang sopir punya hak untuk bertanya soal ini? 10 miliar, cukup. 10 miliar, hahaha. Nak, kamu tahu 10 miliar itu berapa banyak uang? Hahaha, kamu seorang sopir seumur hidupmu. Bahkan tidak bisa mendapatkan 100 juta. Putri, kalau kamu tidak menyuruh orangmu pergi sekarang, jangan salahkan aku panggil satpam. Qin Feng, apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Beri aku 1 hari. Aku akan cari untuk perusahaan investasi 10 miliar. Putri, ini perintahmu? Aku... Baik, aku beri kamu 3 hari. Setelah 3 hari, kalau kamu tidak bisa dapat 10 miliar, keluar dari sini. Sistem mata langit kita adalah aset inti perusahaan. Sistem mata langit milik perusahaan. Ayo kita pergi. Siapa yang suruh kamu masuk? Bu Putri, kami dengar para pemegang saham mempersulitmu. Jadi, aku tidak bertanya padamu. Qin Feng, aku bilang padamu, jangan kira ibuku suka padamu lalu kamu jadi merasa penting. Jangan ikut campur urusanku. 10 miliar? Apa yang kamu punya untuk mendapat 10 miliar? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hah. Aku tidak perlu kamu urus. Raja Dunia Bawah Ibu Song lagi bad mood akhir-akhir ini. Mungkin omongannya agak pedas. Jangan marah ya. Nggak apa-apa, up. Bukannya 100 miliar? Sepele. Sepele. 100 miliar. Cuman Anda yang berani ngomong gitu. Fang, kamu sudah pulang? Putri tidak pulang sama kamu. Enggak. Dia nggak angkat telepon, entah sibuk apa. Feng, kamu bertengkar sama Putri ya? Enggak. Kalau nggak bertengkar, kenapa dia... Feng, si Putri ini sudah saya manjakan dari kecil, keras kepala. Kalau dia bilang kata-kata yang keterlaluan, jangan dipikirin. Nanti saya tegur dia. Tante, aku benar-benar nggak bertengkar sama Putri. Lalu kenapa dia... Ah, sudahlah. Urusan kalian anak muda, aku juga nggak ngerti. Feng, apa Putri nggak kenapa-napa? Tante, ada aku di sini. Jangan khawatir. Baiklah. Cepat istirahat ya. Cari tahu lokasi Putri sekarang. Ini Tuan Istana 3 menit. Putri, tenang saja. Hari ini yang kuperkenalkan manajer Zhao ini adalah investor terkenal di kalangan kami. Dia memegang banyak dana. Citra, terima kasih akhir-akhir ini aku benar-benar butuh investasi ini. Masa sama aku sungkan? Kita kan sahabat terbaik. Ayo ruang VIP di depan. Wah, Bu Putri salam kenal, ayo silakan duduk.
Putri, jangan menolak. Dia kan pemodal. Nona Putri, ayo, duduk. Sudah lama dengar Nona Putri cantik sekali. Sekarang bertemu benar-benar sesuai kabar. Nona Putri dengar perusahaanmu kekurangan dana investasi miliaran. Saya punya. Manajer Rudy, jika Anda bisa investasi perusahaan kami pasti. Soal investasi mudah. Ayo minum dulu. Manajer Rudy, saya tidak bisa minum alkohol. Nona Putri ini tidak menghormati saya ya. Investasi miliaran. Masa segelas minuman saja tidak mau? Putri, minumlah sekali. Manajer Rudy itu benar-benar ingin investasi miliaran loh. Segelas minuman tukar miliaran. Sangat menguntungkan, minumlah. Nona Putri minum gelas ini. Kita bicara bisnis investasi miliaran. Besok bisa masuk saya Rudy. Bicara pasti ditepati. Tapi minum. Setelah minum kita ngobrol baik-baik. Saya jamin Anda puas. Baik, Nona Putri tegas. Manajer Rudy, sekarang bisa bicara soal investasi kan? Jangan buru-buru, makan dulu. Bicara santai. Ayo makan buah. Hei. Manajer Rudy, saya merasa tidak enak badan. Tidak enak? Itu pas istirahat di sini saja. Saya punya sofa, empuk sekali. Manajer Rudy, apa yang Anda lakukan? Nona Putri, Anda begitu cantik. Bekerja sendiri pasti berat. Ikut saya. Miliaran itu apa? Saya bisa beri lebih. Minumannya ada masalah. Baru sadar sekarang? Terlambat. Lepaskan saya, Citra, cepat telepon polisi. Putri, ikuti saja manajer Rudy. Dia sudah janji asal membawamu. Dia kasih saya 5 juta. Kau mengkhianatiku, kita sahabat karib. Sahabat karib berapa harganya? 5 juta itu uang asli. Anggap saja membantu saya. Jangan melawan. Menurut saja saya sudah lama mengincarmu. Hari ini akhirnya kau di tanganku. Hahaha. Lu siapa? Berani merusak urusanku? Kau tahu siapa aku? Rudy. Aku taipan investasi di sini. Aku punya koneksi di dunia hitam putih. Kalau tahu diri, pergi sekarang. Sialan. Sudah dikasih tahu baik-baik, malah ngotot. Rudy, serang mereka. Kau. Jangan mendekat, aku kasih uang, banyak uang. Tuan, kakek, aku salah. Aku tidak seharusnya menyentuh perempuanmu. Ampun. Ampun. Kau tidak seharusnya menyentuhnya. Kayu. Kau datang. Aku datang. Bukan aku. Aku juga dipaksa. Panas banget. Obatnya mulai bekerja. Kayu. Kayu, ambillah aku.
Pas. Dasar bodoh. Sudah malam begini Putri ini juga entah kemana perginya. Teleponnya juga tidak diangkat. Jangan mondar-mandir terus, bikin aku pusing. Dia sudah dewasa, masa bisa hilang. Apa yang kamu tahu? Akhir-akhir ini perusahaannya banyak masalah. Siapa tahu apa dia mengalami kecelakaan. Aduh, Putri kenapa? Ada apa? Tante, jangan khawatir, Putri hanya mabuk. Mabuk? Biasanya dia jarang minum alkohol. Aku antar dia dulu ke kamar untuk istirahat. Anak ini. Xiaofeng Putri, tolong jaga dia. Tante, tidak usah sungkan. Xiaofeng, istirahat cepat ya. Tante juga. Aduh, mereka berdua sepertinya hampir jadi. Tuan. Besok pagi kepada PT Teknologi Putri investasi 10 miliar. Baik, dana akan masuk sebelum pembukaan besok. Hal yang kusuruh kamu selidiki, bagaimana hasilnya? Tuan, sudah terungkap, kematian ibumu dulu ada hubungannya dengan keluarga naga di ibu kota. Keluarga naga? Ya, Tuan. Apakah para anggota? Tidak perlu, urusan ini aku tangani sendiri. Orang-orang keluarga naga yang menyakiti ibuku tidak ada satupun yang selamat. Ya ampun aku, apa yang kulakukan tadi malam? Masa sih aku nggak akan... Bangun. Masuk. Bibi dan Paman pergi bekerja. Aku sudah masak bubur untukmu. Minumlah selagi hangat. Kemarin kamu yang menyelamatkanku. Ya. Orang-orang yang tidak baik jangan ditemui. Tunggu. Terima kasih. Kamu tenang, soal investasi aku akan bantu cari jalan. Kaku. Udah dengar? Bu Putri dikeluarkan dari rapat pemegang saham. Beneran? Terus perusahaannya gimana? Sayang sekali. Proyek Tianyan itu jelas Bu Putri yang berjuang keras mengembangkannya. Sekarang dikeluarkan begitu saja. Aduh, Bu Putri datang? Enggak. Sekarang nggak bisa panggil Bu Putri lagi. Putri. Lupa kasih tahu kamu. Kamu sekarang sudah secara resmi dikeluarkan oleh rapat pemegang saham. Mulai sekarang, grup kemakmuran nggak ada hubungannya denganmu sama sekali. Ambil barang-barangmu dan pergi. Putri, jangan salahkan kami tidak memberi muka. Salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu situasi. Batas waktu 3 hari belum tiba. Kalian tidak punya hak melakukan ini. Hahaha, Putri, kamu terlalu naif. Semua orang di sini, satu persatu. Siapa yang percaya kamu dalam 3 hari bisa mendapatkan investasi 10 miliar? Ya, 10 miliar. Kamu pikir itu sayur kol? Direktur Putri, sadarlah akan kenyataan. Jadi kami memilih lebih awal. Kamu tersingkir. Ini dokumennya, tanda tangani. Kalian jangan terlalu keterlaluan. Keterlaluan. Putri, orang bijak tahu situasi. Tanda tangani sekarang. Setidaknya kamu bisa mendapat kompensasi. Jika tidak, saat batas waktu 3 hari tiba, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Bagaimana jika saya tidak menandatangani?
tidak mau. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Seseorang antar Direktur Putri keluar. Ingat, undang dia keluar. Kamu lagi sopir ini, enyahlah. Jangan takut. Siapa bilang kita nggak bisa dapat 10 miliar? Seorang sopir. Bilang bisa dapat 10 miliar. Lucu sekali. Zaman sekarang sopir sudah sesombong itu? Hei, kau sopir bau, apalagi 10 miliar. Kau pernah lihat bentuk 10 miliar seperti apa? Kau ini bodoh. Dana 10 miliar sudah sepenuhnya masuk ke rekening PT Teknologi Putri. Proses selesai. Apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, miliaran, puluhan miliar. Benar-benar 10 miliar. Apa mataku rabun? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kau memalsukan, kau pasti memalsukannya. 10 miliar mana mungkin? Direktur Song, kabar baik, yang luar biasa. Grup Naga Langit baru saja ke perusahaan kita menyuntikkan dana 10 miliar. Dananya sudah masuk. Grup Naga Langit yang masuk Forbes Global 500 Grup Naga Langit. Bagaimana mereka bisa berinvestasi pada kita? Kau yakin itu Grup Naga Langit? Ya yakin, penyuntik dana tertulis dengan jelas. Grup Naga Langit. Itu benar-benar raksasa. Syaratnya? Apa syarat yang mereka ajukan? Mereka hanya meminta memiliki saham perusahaan 30% saham. Dengan 30% ini mereka memberikan 10 miliar? Ini seperti memberi gratis, kan? Mungkinkah Grup Naga Langit tertarik pada teknologi kita? Apa syarat lainnya? Cepat katakan. Dan mereka juga punya satu syarat wajib. Dan apa? Katakanlah. Mereka mewajibkan 30% saham ini tanpa syarat dialihkan kepada Song Yanran secara pribadi. Apa yang kamu katakan? Grup Naga Langit investasi 10 miliar untuk mendapatkan 30% saham perusahaan. Tapi 30% saham ini harus tanpa syarat dialihkan kepada Song Yanran secara pribadi. Saham senilai 10 miliar diberikan kepada Song Yanran secara pribadi. Grup Naga Langit apa hubungannya dengan Song Yanran? Ini bagaimana mungkin? Grup Naga Langit memberikan saham senilai 10 miliar kepada saya. Kenapa? Apakah dia? Apakah yang melakukannya dia? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Apa? Pemegang saham mentransfer tanpa syarat kepada Bu Putri. Itu berarti, sekarang Bu Putri adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Putri, kamu menganggap kami orang luar, bukan begitu. Kamu harus memberitahu kami lebih awal bahwa Grup Naga Langit akan investasi pada kita. Apa masih perlu sampai terjadi keributan seperti ini? Semua salah paham. Wakil Direktur Dion, tadi saat kalian bersikap agresif tidak seperti ini sikapnya. Anak muda, ini urusan internal perusahaan kami. Ini urusan internal. Dengan sopir sepertimu, apa hubungannya? Bu Putri, sebelumnya kami gegabah. Mohon maafkan kami yang kecil ini. Maafkan kami kali ini. Ya. Bu Putri, kami juga memikirkan perusahaan. Betul. Semua salah paham. Bu Putri, kali ini perusahaan kita mendapat bantuan dari Grup Naga Langit, pasti akan melesat tinggi. Mari kita bersama-sama membesarkan dan memperkuat perusahaan. Dia benar. Tadi kalian padaku tidak seperti ini sikapnya. Bu Putri, lalu apa yang sebenarnya Ibu inginkan? Wakil Direktur Dion, apa kau menganggapku anak 3 tahun? Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Saya umumkan, mencopot Dion, Li Qiang, Zhao Youliang, ketiganya dari semua jabatan di perusahaan.
dan mengakuisisi saham awal yang mereka pegang dari perusahaan. Segera laksanakan. Gadis ini tegas dalam bertindak. Benar-benar sama sekali tidak lemah hati. Bu Putri. Saya salah, saya benar-benar salah. Bu Putri saya sudah bekerja di perusahaan selama 10 tahun. Meskipun tidak ada prestasi, setidaknya ada jerih payah Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bu Putri, saya masa harus menghidupi orang tua dan anak-anak di rumah. Mohon beri saya kesempatan. Bu Putri, saya bersujud kepada Anda. Hari ini saya harus melihat mereka menandatangani. Putri, jangan keterlaluan. Kamu pikir investasi grup Naga Langit membuatmu hebat? Mereka bisa mencabut investasi kapan saja. Tunggu saja sampai mereka mencabut investasi. Putri, kamu akan menyesal. Aku bilang padamu, aku punya koneksi di atas. Kamu tunggu saja. Jinfang, katakan padaku sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Grup Naga Langit, kenapa mereka mau investasi padaku? Kenapa tanpa syarat mentransfer saham kepadaku? Kamu pikir aku anak 3 tahun? Jinfang, siapa sebenarnya dirimu? Bu Putri, beberapa hal terlalu banyak tahu tidak baik untukmu. Tidak baik untukku? Kalau begitu katakan padaku kenapa kamu membantuku? Karena kamu adalah putri dari bibi saya. Hanya karena itu? Atau karena? Jinfang, kamu membantuku dalam hal ini, aku berterima kasih padamu. Tapi kamu harus sadar satu hal. Aku sudah punya orang yang kusuka. Orang yang kusuka adalah Raja Dunia Bawah. Hari itu di Gedung Naga Terbang dialah yang... Pak Song, saya pikir kamu salah paham. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah punya pikiran lain apapun tentangmu. Alasan saya membantumu hanya karena kamu adalah anak dari adik ibuku. Ingat kata-katamu. Baiklah, aku pergi rapat. Kenapa? Kenapa setelah mendengar kata-kata ini hatiku terasa sangat sakit? Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku bisa suka sama orang seperti ini? Yang aku suka adalah Raja Dunia Bawah, orang yang menyelamatkanku. Dasar gadis bodoh. Pak Chin, mohon, ampunkan saya kali ini. Saya benar-benar tidak tahu grup Naga Langit akan berinvestasi ke Putri. Dion, kau tahu siapa yang paling aku benci? Pak Chin. Yang paling aku benci adalah pecundang. Pecundang harus dicincang dan diberi makan anjing. Pak Kin, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Asalkan Putri mati, asalkan dia mati, kita masih punya peluang. Grup Naga Langit tidak mungkin berinvestasi pada orang mati. Aku akan mengirimkan serigala kepadamu, tapi ingat, aku hanya memberimu 24 jam. 24 jam cukup. Terima kasih, Pak Kin. Siapa targetnya? Putri. Minum air. Apalagi yang dia lakukan?
ikuti. Kamu ngapain? Pegangan. Ada yang mengikuti kita. Siapa mereka? Entahlah, tapi mereka jahat. Kamu gila. Aduh. Aduh, kita bakal mati di sini. Aduh, habis aku mau mati di sini. Aku masih hidup. Banyak orang di sini. Kamu tunggu di mobil. Jangan keluar. Hei, Kayu. Kamu harus hati-hati. Kamu. Hei bocah, tidak menyangka gue datang untuk mengambil nyawa lo. Lo kan jago berantem, ayo. Hari ini gue bawa 50 orang, 50 pisau. Gue lihat lo bisa lawan berapa. Nyawaku. Langit pun tidak bisa mengambilnya. Hanya kalian. Mau mati masih keras kepala. Saudara-saudara, serang. Bunuh dia. Siapa yang berhasil memotong sekali, dapat 100.000. Serbu, potong dia. Monster aneh. Kau monster. Kayu. Kau tidak boleh kenapa-kenapa, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Jangan mendekat. Katakan kau mau mati bagaimana? Serigala, bunuh dia untukku. Nah, ingat namaku Serigala. Nanti di alam baka, kau bisa antre kerajaan untuk mengadu padaku. Kayu. 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 Kamu tidak apa-apa. Syukurlah. Syukurlah. Aku tidak apa-apa.
Kayu, aku sangat khawatir padamu. Jangan takut, kita pulang. Jangan kau bilang, putri kita dan apakah ada harapan dengan Xiaofeng? Urusan anak muda, apa kita ikut campur? Apa yang kau tahu? Aku bilang padamu, aku ingat betul dulu waktu Xiaofeng masih ada. Kita dengan keluarga mereka sudah mengikat perjodohan sejak kecil. Perjodohan sejak kecil, kenapa aku tidak tahu? Waktu itu kau sibuk di luar setiap hari. Tentu tidak tahu, aku dan Xiaofeng sudah sepakat. Kalau perjodohan sejak dalam kandungan kita menjadi besan, sekarang mereka sudah usia menikah. Menurutku, Xiaofeng anak yang baik, tekun dan stabil juga baik pada putri. Aduh, kok kalian semua basah kuyup begini? Cepat lap, jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Perkataan saya tadi kalian dengar? Ma, kok aku nggak tahu? Aku masih punya perjodohan dengannya. Soal itu. Kamu waktu itu belum lahir. Tentu saja tidak tahu. Ini aku dan Xiaofeng yang dulu kami sepakati perjodohan sejak dalam kandungan. Putri, tahu sekarang juga tidak terlambat. Lihat, kalian berdua sangat cocok. Ma, zaman sekarang sudah zaman apa? Masa kalian bisa menjodohkan paksa? Xiaofeng, kamu bagaimana pendapatmu tentang ini? Tante, niat baikmu saya terima. Tapi aku sekarang tidak ada niat menikah. Aku juga belum mau menikah. Aku sudah bilang, urusan anak muda jangan ikut campur. Xiaofeng, aku tahu kamu pulang kali ini pasti ingin menyelidiki masalah ibumu dulu. Ah, kamu ini anak, kenapa begitu keras kepala? Xiaofeng, kalau tahu kamu demi masalahnya begitu berjuang keras pasti sangat sedih. Xiaofeng, kamu ini ngapain? Cepat bangun. Tante, kebenaran dulu. Ceritakan padaku. Xiaofeng. Tante, aku tahu kamu demi kebaikanku. Tapi aku harus tahu kebenaran. Ibuku. Dia tidak boleh mati dengan tidak jelas. Baik. Tante akan memberitahumu. Masih meremehkanku? Aku akan membunuhmu, bajingan. Tapi kenapa saat aku mendengar kata-kata itu hatiku terasa begitu sakit? Yang aku cintai adalah Raja Dunia Bawah. Bukan pria kaku ini. Xiaofeng, ibumu adalah putri dari keluarga naga di ibu kota keraton. Keluarga naga menjodohkannya dengan putra keluarga Hartono, tapi dia tidak menyukai pria itu. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Kemudian dia bertemu dengan ayahmu. Ayahmu adalah orang biasa, tapi dia sangat baik pada ibumu demi dia. Ibumu melarikan diri dari pernikahan. Anak kita pasti akan sangat bahagia. Peristiwa ini membuat marah kedua keluarga besar mereka, seperti orang gila mencari orang tuamu. Carikan untukku. Siapa yang bisa menemukan mereka uang ini adalah miliknya? Orang tuamu melarikan diri ke kota Sungai Indah dan menyembunyikan identitas mereka tahun-tahun itu. Adalah saat-saat paling bahagia bagi mereka. Tapi saat kau berusia 7 tahun, mereka akhirnya menemukannya. Bawa Xiaofeng pergi. Kumohon. Mereka menitipkan dirimu yang berusia 7 tahun kepadaku lalu. Xiaofeng, ibumu. Dia menggunakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawamu. Ternyata kebenaran saat itu. Seperti ini. Xiaofeng. Xiaofeng, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Xiaofeng, kamu mau kemana? Tete,
Terima kasih katakan kepadaku kebenaran saat itu. Tapi balas dendam ibuku. Harus aku balas. Xiaofeng, tidak bisa. Aku harus bicara dengan si kaku itu. Aku akan memberitahunya, aku sudah punya orang yang kusuka, dia adalah raja dunia bawah. Aku dan dia hanya bisa jadi teman. Ya, begitu saja katakan. Ibu, Kamu kenapa? Siapa yang mengganggumu? Yanran. Sebenarnya ada apa? Katakanlah. Xiaofeng dia. Pergi. Apa? Pergi? Kebenaran waktu itu Bibi sudah memberitahuku semuanya, tenang saja. Keluarga naga, keluarga Hartono. Aku akan membuat mereka membayar. Pemimpin kuil ada kabar masuk. Bahwa dulu yang membunuh ibu tuan-tuan muda keluarga Hartono Wijaya akan muncul malam ini di kota Sungai Indah dalam acara amal pemimpin kuil. Bagaimana menurut Tuan? Haruskah kita mengirim orang untuk mengawasi? Dengar perintahku. Kumpulkan semua anggota kuil pendekat. Malam ini, aku ingin dia mati. Siap. Kayu, kamu di mana? Kayu, kenapa kamu tidak membalas aku? Apa maksudmu? Aku kirim banyak pesan, kamu tidak balas. Apa aku begitu membuatmu jijik? Kayu jahat, kayu sialan. Kalau mau pergi, bilang dulu dong. Putri siap-siap malam ini temani aku ke suatu tempat. Tidak mau, tidak mood. Jangan keras kepala, malam ini ada acara amal penting. Ada tokoh besar dari ibu kota keraton yang datang. Sudah dengar, malam ini kepala keluarga Hartono akan datang. Benarkah kepala keluarga Hartono dari ibu kota keraton? Itu keluarga konglomerat sejati. Kalau bisa diperhatikan oleh Tuan Wijaya satu pandangan saja, seumur hidup akan sukses besar. Aku sengaja merapikan rambut, sudah menanti malam ini. Ayah, apa bagusnya datang ke lingkaran begini? Mereka semua seperti lalat melihat madu. Kamu ini, apa yang kamu tahu? Jika keluarga kita bisa berkenalan dengan tokoh seperti Wijaya, seumur hidup kita akan sukses besar. Paham? Mana ada keberuntungan sebanyak itu? Sampai pada kita, ayah, jangan bermimpi. Kamu ini, cepat atau lambat akan mengerti bahwa di dunia ini, koneksi lebih penting dari apapun. Untuk apa ini? Datang. Tuan Wijaya sangat terkenal, sangat terkenal. Tuan Wijaya bisa datang, benar-benar mengharumkan tempat ini. Tuan Wijaya, saya... Nona ini siapa? Tuan Wijaya, ini putri saya Song Yanran. Song Yanran. Nama yang indah. Nona Song. Mari berkenalan. Nona Song. Nanti temani saya minum. Kebetulan sekali, kebetulan.
Ya ampun, Tuan Li tertarik pada gadis itu. penampilannya biasa saja. Apa bagusnya? Keluarga Song ini akan beruntung besar. Dilirik oleh Tuan Li, seumur hidup, kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Bagus sekali, bagus sekali. Jika Yiran bisa dilirik oleh Tuan Li, saya, Agus Purnama, seumur hidup ini akan sukses besar. Nona Song, di sini terlalu bising. Saya punya ruang VIP di lantai atas, jauh lebih tenang. Bagaimana kalau kita naik ke atas dan bicara berdua? Ruang VIP itu milik Tuan Li, ruang pribadinya. Gadis ini benar-benar mendapat keberuntungan sial. Sepertinya keluarga Song akan makmur. Wanita yang dilirik Tuan Li mana yang tidak naik ke ranting menjadi burung phoenix. Benar juga. Tuan Li, maaf, saya tidak mau pergi. Dia menolak. Gadis ini gila ya. Celaka. Sekarang kita membuat orang tersinggung. Nona Song, tahukah kamu apa yang kamu tolak? Tuan Li, jangan marah. Gadis ini tidak mengerti. Saya akan mewakilinya. Diam. Nona Song, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Ikut saya ke atas. Setelah malam ini, apa yang kamu dan ayahmu inginkan, semua bisa saya berikan. Tapi di kamarnya wapu minol, konsekuensinya. Kakak udah tayin dan sanggup melakukan. Tuan Li, saya sudah bilang saya tidak pergi. Nona putri, kau sudah pikirkan dengan baik? Di kota Sungai Indah ini, aku, Wijaya, dengan satu kata bisa membuat keluargamu Song bangkrut. Putri, kau gila. Cepat minta maaf pada Tuan Wijaya. Cepat setuju dengannya. Tuan Wijaya, kukatakan sekali lagi. Aku tidak pergi. Gadis ini gila, benar-benar gila, tidak tahu diri. Sekarang keluarga Song hancur. Anak muda tidak tahu tempatnya. Menyinggung Tuan Wijaya, masih ingin bertahan di kota Sungai Indah. Hahaha, baik, bagus. Punya pendirian. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Pesta ini lebih baik tidak ikut. Apakah aku sudah bilang kau boleh pergi? Aduh, habis ini benar-benar habis. Keluarga Song tidak tahu diri, ini bakal sial banget. Tuan Wijaya putriku memang tidak tahu diri, tolong. Maafkan dia, tolong. Maafkan kami. Nona putri, kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku bunuh bapakmu. Berani? Aku berani apa aja di kota Sungai Indah ini. Membunuh orang sama aja kayak bunuh ayam. Putri, tolong, ayah jangan pergi. Kepung di sini. Jangan sampai ada lalat yang lolos. Siap. Wijaya. Tuan Li, kamu adalah orang terhormat dari ibu kota keraton. Kenapa harus dengan kami orang kecil ini bermusuhan? Orang kecil.
Perempuan seperti apa yang kamu mau tidak bisa dapatkan. Kenapa harus aku? Di negeri naga perempuan yang aku incar, Pasti milikku. sekarang aku hitung sampai 10. Kamu tidak setuju, aku akan bunuh ayahmu. Jangan. 10, Yanran, tolong ayah. 9, 8, Kenapa gadis ini belum setuju? Kalau tidak setuju lagi, ayahnya akan hancur. 7, 6, 5, 4, Yanran. 3, 2, 1. Tunggu. Bagaimana? Sudah siap dengan jawaban? Perempuanku, berani kamu sentuh. Kan kayu. Kayu-kayu, aku takut. Sayang, jangan takut. Ada aku. Siapa engkau? Siapa aku tidak penting, tapi ibuku. Pasti kau kenal. Ibumu? Aku sudah terlalu banyak wanita. Tidak tahu. Yang mana yang kau maksud? Dewi Naga. Kau kenal? Kau? Kau adalah... Kau adalah wanita jalang itu, anak haram yang kau lahirkan. Bunuh dia sekarang. Nak, cukup hebat juga. Tapi kau pikir aku Wijaya hanya punya segini orang? Itu, 4 pendekar keluarga Hartono. Katanya mereka adalah pendekar kuno sejati. Selesai. Anak itu pasti mati. Nah, ada pepatah yang tepat. Jika rumput tidak dicabut sampai akar, pada akhirnya akan menjadi bencana. Hari ini kau pasti mati. Semua serang. Aku akan menarik uratnya, mematahkan tulangnya, biar dia tahu akibatnya melawan keluarga Hartono. Selesai. Betapapun hebat anak itu bertarung, dia tidak akan bisa mengalahkan pendekar kuno. 4 lawan 1, tidak ada harapan. Hanya ini? Menjelang kematian masih keras kepala. Serang sekarang. Mau menyentuh pemimpin kuil kami? Lewati kami dulu. Kuil pendekar. Kuil pendekar yang legendaris. Kenapa mereka ada di sini? Hari ini, kalian jangan berharap pergi hidup-hidup.
perjalananmu berakhir di sini. Agung Perkasa, biarkan aku lihat seberapa kuat dirimu. Mulai saja. Kamu sebenarnya siapa? Saat kau membunuh ibuku dulu, apakah kau pernah berpikir akan ada hari ini? Tidak, bukan aku itu dipimpin oleh keluarga naga. Aku hanya Nyawamu. Hari ini aku ambil. Tinju ini untuk ibuku. Tinju ini untuk ayahku. Tinju ini untuk diriku sendiri. Ampun, aku akan memberimu uang. Semua uang keluarga Hartono dulu saat orang tuaku memohon ampun. Apakah kalian pernah mengampuni mereka? Hari ini, darah dibayar dengan darah. Awas. Muto. Matilah. Muto, kamu berdarah, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tidak, jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku akan memberimu uang. Semua uang keluarga Hartono ku berikan padamu. Di kehidupan selanjutnya, ingat ada beberapa orang yang tidak boleh kau sentuh. Muto, ayo kita pergi, ayo pulang. Bu, kematian Wijaya hanya permulaan. Dendamu, aku akan menuntut balas satu persatu keluarga naga dan mereka yang dulu menyakitimu. Tak ada satupun yang lolos. Tante, tenang saja, mulai sekarang aku akan menemanimu.